Hebat membuat mujizat malah masuk neraka. Kok bisa? Hebat membuat mujizat tapi malah masuk neraka. Kok bisa? Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Apakah Anda merasa jagoan, hebat bikin mujizat? Sebut-sebut nama Yesus, mujizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang kerasukan setan ngabur setannya. Lalu Anda merasa yakin nanti Anda bisa masuk surga? Nama Yesus memang ajaib, boleh saja dipakai dan disebut oleh orang yang bukan orang percaya, dan tetap saja mujizat bisa terjadi. Tapi ingat, Anda masuk neraka. Begini penjelasan yang alkitabiah. Anda merasa hebat karena Anda bikin mujizat. Lalu Anda berpikir, karena kami sudah bikin mujizat, maka nanti kami pasti masuk surga. Salah. Anda justru 100% ke neraka. Kok bisa? Kan buktinya kan mujizat terjadi toh, Pak Pendeta Tan. Bagaimana kami yang bisa membuat mujizat kok malah tidak dijamin surga, tapi malah masuk neraka? Nomor 1, Markus 9 ayat 9. Yesus berkata, jangan mencegah orang yang tidak percaya mengadakan mujizat dalam namaku, kata Yesus, dan mujizat itu terjadi berhasil. Jangan kamu cegah, biarkan saja. Tunggu beberapa saat kemudian, mereka yang membuat mujizat dengan menyebut nama Yesus itu, mereka akan mengumpat Yesus. Cek saja. Mereka berterima kasihnya bukan kepada Yesus, tetapi malah kepada bapa iblis. Untuk masuk surga harus memenuhi kriteria, yaitu mutlak beriman kepada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Artinya, Anda harus mutlak beriman kepada Yesus, satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Anda yang hebat membuat mujizat dengan sebut-sebut nama Yesus, tetapi sayang disayang, karena Anda penyembah bapa iblis, penyembah Tritunggal, maka 100% Anda tidak memenuhi syarat kriteria bisa masuk surga. Maka 100% Anda dijamin ke neraka. Boleh saja Anda hebat membuat mujizat, tetapi untuk urusan masuk surga, Anda ternyata tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria, karena Anda penyembah Tritunggal, penyembah bapa iblis, maka Anda dijamin 100% ke neraka. Nomor 2, Matius 7 ayat 22 dan 23. Ini juga sama, merasa hebat bisa membuat mujizat, merasa hebat bisa usir setan, merasa hebat bisa bernubuat demi nama Yesus. Tetapi karena iman mereka tetap kepada Tritunggal bapa iblis, maka nama mereka tidak ada tertulis di dalam kitab kehidupan, yang mengakibatkan mereka tidak dikenal oleh Yesus. Maka mereka disebut golongan pembuat kejahatan. Enyah dari hadapanku, kata Yesus, dicampakkan 100% ke neraka. Kasihan ya, merasa hebat membuat mujizat, merasa hebat membuat kesembuhan, merasa hebat membuat nubuatan,
tetapi nasib Anda tidak memenuhi kriteria bisa masuk surga. Kasihan ya, justru 100% Anda dicampakkan ke neraka. Nomor 3, Roma 10 ayat 2 dan 3. Anda merasa giat untuk Allah gitu, rajin ibadah, jago nyanyi, jago khotbah berapi-api, jago berbahasa roh iblis, jago hebat tengking-tengking roboh dan lain-lain. Tetapi karena tanpa pengertian yang benar, artinya tidak mengerti kitab suci, ya, maka kesalehanmu, ibadahmu, mujizatmu, segala jenis usaha tengking-tengkingmu itu semua useless, tak berguna. Anda tidak memenuhi syarat ya untuk kriteria masuk surga, 100% Anda akan dicampakkan ke neraka. Alkitab itu satu-satunya kitab suci, satu-satunya standar keimanan, standar kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Tetapi Anda memilih tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, yaitu Alkitab, ya. Anda malah memilih mendirikan kebenaran sendiri, menolak Alkitab satu-satunya kitab suci, dan menggantikannya dengan buku-buku kitab-kitab teologi satu lemari. Maka segala gelar doktormu, doktor teologimu itu useless, tak berguna. Dijamin Anda 100% ke neraka. Kesimpulan, orang yang tidak percaya Yesus saja juga bisa membuat mujizat, bisa mengusir setan demi nama Yesus, dan berhasil juga. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Namun, untuk bisa masuk surga, standarnya adalah iman pada Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan Allah. 2 Timotius 3 ayat 15. Meskipun Anda hebat, bisa bikin mujizat, bisa usir setan, ya, hebat bernubuat, tetapi karena Anda tidak memenuhi syarat masuk surga, maka karena imanmu pada si bapa iblis Tritunggal itulah yang membuatmu 100% tidak dikenal Yesus, sebab namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, otomatis go to hell. Salam, Pendeta HTD. Nah, sekarang clear Bapak Ibu Saudara. Ada ngakunya nabi, bolak-balik bisa naik turun surga. Lalu nabi ini nantang-nantang kepada saya, Henry Tandianta Tanhoinai, HTD, kita adu mujizat yuk. Apakah kamu bisa membuat mujizat? Ya, orang yang nantang-nantang itu sekarang posisinya dying. Dying itu sekarat. Kira-kira berapa ya? 3 minggu lah. Ya. Dia sakit ya, yang sedang sekarat sekarang ya. Sama juga dulu ada seorang ngakunya dokter, gitu, ngatain ke HTD, kamu sesat, kamu bidat. 4 hari kemudian pass away. Ya, kalau Anda trace tayangan saya, ya, ada seorang PDT pendusta, gelarnya doktor, ya pendiri sekolah teologi lah ya, maki-maki, ya, ngatain HTD bidat, HTD sesat. 4 hari kemudian pass away, go to hell tuh, kembali ke rumah si bapaknya itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 12, di situ ada seorang tukang sihir namanya Simon, ya. Itu heboh setiap kota ya, di setiap kota heboh ada tukang sihir namanya Simon. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12. Ini pakai mesmerism, tepuk-tepuk, sembuh, 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 sembuh.
Lalu orang berpikir dia baik loh orangnya, lo nyembuhin orang, pasti nanti dia masuk surga. Ya. Para pendusta di luar sana paling rajin bikin kebaktian, kebangunan rohani, kesembuhan ilahi. Haleluya, haleluya, sambil bergetar-getar. Lalu dengan mengobral bahasa roh iblis. Sikara lama raba, raba, raba. Ayo makin diraba, makin terasa. Raba terus, raba terus. Ikuti, ikuti. Tengking-tengking itu dalam nama Yesus ada yang sembuh, Pak, sembuh. Ya, ada yang ngegeledak juga, ya. Membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan dalam nama Yesus. Iya. Lalu orang berpikir pasti dia nanti masuk surga itu. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, ada silahkan ya, bahkan orang tidak percaya pun bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Oh, nama Yesus itu ajaib, Pak. Nama di atas segala nama. Anda usir gitu. Bahkan saya bergaul dengan saudara-saudara kita dari luar kekristenan toh. Ya. Dia tanya, ini off air, ini tidak sedang on air. Pak Pendeta katanya, itu usir setan dalam nama Yesus itu khasiatnya atau saktinya kayak apa? Oh gini. Kalau sahabat-sahabatku ya, Anda sedang kesulitan nih ya. Ya, ngusir setan kok nggak keluar-keluar setannya. Tapi jangan keras-keras, nggak usah ngomong keras-keras, dalam hati saja. Usir dalam nama Yesus. Kan Anda nggak percaya Yesus toh, lakukan itu. Setannya keluar nggak? Keluar. Ada referensinya Pak? Ada. Di tadi tuh Markus 9 ayat 8, ayat 7, ayat 8, ayat 9. Guru, ada orang yang bukan anggota murid kita, tapi dia mengusir setan dalam nama Yesus, dan itu setannya keluar. Gimana? Kita usir atau enggak? Jangan. Biarkan saja. Walaupun dia bukan murid kita, bukan golongan kita, bukan anggota kita, ya, bukan orang Kristen lah ya. Tapi dia mengusir setan dalam nama Yesus dan itu sembuh. Betul, Yesus berkata, ya. Biarin saja, jangan kamu halangi dia. Tidak mungkin orang yang sedang melakukan mujizat saat itu juga menghujat atau mengumpat aku. Tunggu nanti beberapa menit. Dia pasti berterima kasihnya kepada bapak iblisnya. Nah, saat itulah dia mengumpat aku. Mestinya kalau dalam nama Yesus sembuh, kamu terima kasihnya kepada Yesus dong. Masa Anda membuat mujizat karena nama Yesus itu sakti ya toh. Sakti, nama di atas segala nama ya, di dalam Filipi 2 ayat 9 ayat 10-nya, oleh nama Yesus itu bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ya. Maka Anda sebut nama Yesus, setan mental semua ya. Setannya keluar semua ya. Tapi untuk urusan masuk surga enggak tergantung itu Bapak Ibu Saudara. Karena Anda itu hebat di dalam membuat mujizat. Ini yang disalahpahami ya toh. Lalu seorang nabi teh celup itu yang bolak-balik surga itu ya. Dia bilang mau nantang mujizat sama saya, Pendeta Tan Hoinai. Ngegeledak sekarang, dia koma sekarang ya. Ya. Dying gitu. Sedang sekarat dia. Ya sebentar lagi sih pulang ke rumah Bapak dia ya. Seperti itu. Jadi Anda yang merasa hebat membuat mujizat, enggak jaminan kamu masuk surga. Untuk urusan masuk surga, Bapak Ibu Saudara, imanmu harus iman. Imanmu harus kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Jangan cara berpikirnya dibalik. Pak Pendeta Tan, karena kami itu hebat membuat mujizat, maka kami pasti masuk surga. Salah ndul. Untuk urusan masuk surga, kamu harus dikenal oleh Yesus. Caranya di mana? Tertulis dalam kitab kehidupan. Kamu harus percaya Kristus. Yesus sebagai Kristus, Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa. Makanya penyembah Bapa tidak ada namanya dalam kitab kehidupan. Bisa membuat mujizat Pak? Bisa. Ya. Dibantu oleh iblis dong, Bapak iblismu itu. Ya. Nabi palsu itu jago membuat mujizat, Matius 24 ayat 24. Ya, no?
Mereka membuat mujizat dengan dahsyat. Ya, kalau Anda cara berpikirnya dibalik, ya toh. Orang yang bisa membuat mujizat hebat, dia menolong orang, Pak HTD, pasti dia masuk surga. Sorry ya bro, sorry ya ndul. Untuk urusan masuk surga bukan tergantung bisa atau tidak bisa membuat mujizat, tetapi namamu tertulis atau tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, Simon di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12, tukang sihir Simon. Kalau sekarang ada, di zaman sekarang ada yang niru-niru Simon tukang sihir, dijamin kamu ke neraka. Anda sok merasa jadi worship leader. Haleluya, sampai nangis-nangis. Glory. Lalu Anda berpikir, karena kami sudah melayani Tuhan, kami sudah begitu kusuk dalam ibadah, pasti kami masuk surga. Sorry ndul. Urusan kamu masuk surga bukan tergantung aku jadi WL nih sampai bergetar, ya. Bukan itu, tapi tertulis atau tidak tertulis namamu. Kamu sendiri penyembah Bapak Iblis toh, hanya mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menolak Yesus satu-satunya Allah toh. Ya kamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak mungkin kamu masuk surga meskipun kamu jadi WL, worship leader. Oh saya ini dulu jagonya WL, suaranya aja sekarang masih bagus. Ya toh. Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Sampai gitu ya ngomongnya ya. Nangis-nangis ya loh. Berbahasa roh tiruin, ayo ikutin, ngegeledak. Lalu kamu berpikir karena hebat di dalam membuat mujizat, membuat usir setan dan bernubuat, lalu kamu berpikir kami ini pasti masuk surga. Salah besar. Untuk urusan masuk surga tidak tergantung dari apakah Anda itu sebagai worship leader, sebagai pemuji, penyembah. Ya, apakah Anda itu percaya pada Kristus atau tidak? Kalau namamu tidak tertulis ya kamu enyahlah. Very clear. Ya, hebat membuat mujizat tapi malah masuk neraka. Kok bisa banget? Itulah kamu yang kamu memakai cara berpikir terbalik. Karena kami ini sudah melayani Tuhan, karena kami ini sudah jadi worship leader, sudah jadi pendoa, sudah rajin ibadah. Lalu kami pikir kami nanti masuk surga. Salah, ndel. Urusan masuk surga punya standar. Apa itu standar masuk surga? Yaitu beriman pada Kristus, 2 Timotius 3 ayat 15. Lalu dengan beriman pada Kristus Yesus satu-satunya Tuhan Allah itu membuat namamu tertulis dalam kitab kehidupan, tentu melalui baptisan dulu. Diawali dengan baptisan. Ya, jadi ya hiruk pikukmu gitu. Kesembuhan ilahilah ya mujizat mesmerism, tipu-tipu, tepuk-tepuk ya toh, dalam nama Yesus sembuh. Kebangunan rohani, kesembuhan ilahimu useless. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kamu masuk atau tidak masuk ke dalam surga. Urusan masuk atau tidak masuk adalah standarnya adalah iman kepada Kristus Yesus. Namamu harus tertulis dalam kitab kehidupan. Semua penyembah Bapa heboh membuat mujizat, Tritunggal membuat mujizat, tapi dijamin kamu malah masuk neraka. Kenapa kami masuk neraka, Pak? Bukan tergantung kamu hebat membuat mujizat, membuat kesembuhan maupun bernubuat. Untuk masuk surga itu ada standar. Kamu tidak memenuhi syarat standar itu. Ya, apakah Anda anggota dari karismatik yang kerjaannya adalah sikara lamara bara-bara, lalu Anda merasa berpikir haleluya sambil nangis-nangis, lalu Anda berpikir Anda masuk surga? Salah ndul, ke neraka kamu. Karena kamu tidak bisa memenuhi syarat bahwa namamu harus tertulis dalam kitab kehidupan, kamu beriman pada Yesus Kristus.
Penyembah Bapa, penyembah Tritunggal, penyembah Allah segitiga, Bapa, Anak, Roh Kudus, dijamin namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Meskipun kamu hebat membuat mujizat, meskipun kamu bernubuat, meskipun kamu usir setan dalam nama Yesus. Dan bisa terjadi karena nama Yesus itu nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus bertekuk lutut. Tetapi urusan masuk surga standarnya beda, ndul. Kamu tidak memenuhi syarat. Kalau mau masuk surga, jadilah orang Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Murni konsekuen, nggak usah pakai muter-muter Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa besar, Bapa kecil, Allah Bapa, Bapa kekal. Sembahlah Yesus Kristus. Yang disembah itu namanya. Sembahlah Allah dalam nama Kristus. Ya, muliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16, itulah orang Kristen. Jadi kalau kamu orang Kristen, yang kamu sembah itu bukan Allah sembarang Allah, tapi Allah yang punya nama, sebut namanya. Siapa namanya? Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus Kristo, Yesus Kristus, ya. Yesua Masih, itu baru benar ciamik Alkitabiah. Selamat. Jangan berkoar-koar nyebar bau mulut dalam nama Yesus sembuh. Orang di luar Kristen pun bisa melakukan itu. Very clear. Hebat membuat mujizat tapi malah masuk neraka. Kok bisa? Bisa banget. Siapakah dia? Kamu. Para penyembah Bapa dan penyembah Tritunggal. That's it. Sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar supaya kamu selamat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.